warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai front end. Untuk anggotanya, untuk saya sendiri, Tina Sri Handayani. Kemudian ada rekan saya bernama Iqbal Maulana. Di sebelah Iqbal Maulana ada rekan saya juga bernama Arisut Petriyatna. Di sini kami akan membahas mengenai proyek kami mengenai front end. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai front end. Front end adalah bagian dari sebuah aplikasi atau website yang langsung dilihat dan digunakan oleh pengguna. Semua tampilan seperti tombol, menu, teks, gambar, dan animasi adalah bagian dari front end. Front end biasanya dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, serta berbagai framework modern seperti React, Vue, atau Angular untuk membuat tampilan lebih interaktif dan responsif. Singkatnya, front end merupakan antarmuka pengguna yang menghubungkan user dengan sistem. Selanjutnya di sini ada desain proses. Penjelasan alur sistemnya di sini ada input data pengiriman dari CS, kemudian kita akan masuk ke sistem penerimaan barang atau warehouse, kemudian kita masuk ke inventory atau penyimpanan barang, kemudian masuk ke lokasi mikro atau sortir lokasi, kemudian kita masuk ke shipping, kemudian terakhir kita masuk ke kurir untuk selanjutnya pengiriman barang ke customer. Setelah itu selesai prosesnya. Nah, semua proses dapat dipantau di website dashboard. Nah, untuk API Gateway, semua komunikasi mikroskopis terhubung melalui API Gateway untuk keamanan, routing, dan monitoring. Nah, untuk front end dashboard digunakan untuk memonitoring proses logistik untuk secara keseluruhan, menampilkan status barang di setiap tahapnya. Ini untuk penjelasan desain prosesnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tampilan menu. Tampilan menu yang pertama adalah tampilan login. Di sini untuk loginnya ada admin. Nah, kemudian passwordnya ini. Nah, selanjutnya untuk halaman kedua di sini ada tampilan dashboard. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, kemudian halaman berikutnya ada penerimaan barang. Untuk penerimaan barang ini seperti ini tampilannya. Kemudian ada tampilan penempatan barang. Kemudian ada tampilan inventory. Selanjutnya ada lokasi routing. Kemudian halaman berikutnya ada kurir manajemen. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk tampilan selanjutnya di sini ada shipping. Kemudian ada data pengirim. Nah, kemudian selanjutnya untuk setiap proses website
untuk setiap halaman websitenya. Selanjutnya saya Aris Supriyatna akan menjelaskan website warehouse management yang kita bikin. Pada tahap ini kita sudah berada di halaman login. Dalam halaman login ini terdapat fitur tracking yang berfungsi untuk melacak paket di mana paket kita berada. Namun sebelum kita melakukan pengecekan fitur tersebut, kita akan menginputkan data terbaru dulu di halaman warehouse management ini. Pada saat kita login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard, yang dimana fungsi halaman dashboard ini untuk memonitoring sistem yang berada di warehouse management ini. Oke, selanjutnya kita ke halaman penerimaan barang. Kita akan inputkan penerimaan barang terlebih dahulu. Di sini kita inputkan nama pengirimnya. Inputkan alamatnya. Oke, selanjutnya kita inputkan data penerima. Oke, barang apa yang akan kita kirim? Misalnya laptop, jenis barangnya elektronik. Untuk kategorinya kita bisa pilih cek ya. Untuk beratnya itu sendiri kita isikan 2 kilo. Untuk biaya pengirimannya kita anggarkan 200.000. Dan untuk biaya laptop itu sendiri di harga 4.500.000. Kemudian setelah kita inputkan semua, kita klik simpan data. Maka pada saat kita mengklik simpan data akan muncul notif penerimaan berhasil dengan nomor resi sekian. Setelah kita inputkan data yang tadi, akan muncul di halaman daftar penerimaan barang di sini. Kemudian di sini juga ada fitur edit data penerimaan barang. Misal nama orangnya akan dirubah, ada kesalahan misal. Oke, selanjutnya kita update data. Dan di sini akan ketahuan data yang kita lakukan. Oke. Sebelum pembahasan selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan fitur tracking yang sebelumnya ada di halaman login. Kita akan kopikan terlebih dahulu untuk nomor resi yang baru saja kita inputkan. Baik, kita keluar terlebih dahulu. Kita ke fitur tracking. Kemudian kita pastekan nomor resi yang kita sudah copy sebelumnya. Kemudian klik lacak paket. Nah, di sini akan muncul nomor resinya, terus statusnya dalam perjalanan, lokasinya di Gedung Pusat, dan estimasinya itu 2 hari lagi. Kita masuk lagi. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas penempatan barang, yang dimana penempatan barang ini untuk mengalokasikan barang yang kita kirim akan ditempatkan di rak yang mana. Namun sebelum kita menempatkan barang tersebut, kita juga bisa menambahkan inputan lokasi penyimpanan barangnya di mana dengan menginputkan di bagian kode lokasi. Misal kita di rak A50 dan untuk lokasi gedungnya berada di gedung D. Kemudian simpan lokasi. Kita inputkan penempatan barangnya. Kita pilih nomor resi yang baru saja kita inputkan sebelumnya, dan untuk lokasi penyimpanan yang baru kita inputkan itu rak 50 gedung D. Di sini sudah ada dan kita simpan penempatan. Pada saat kita sudah mengklik simpan penempatan,
akan otomatis masuk ke halaman rekap penempatan barang. Nah, versi sekian, laptop gedung D. Oke, selanjutnya kita ke halaman inventory manajemen, yang dimana inventory manajemen itu untuk mengelola stok barang yang berada di warehouse. Namun untuk data tersebut itu belum masuk ke inventory karena belum disinkronize inventory-nya. Oke, di sini kita akan klik synchronize-nya dan otomatis barang yang baru kita inputkan sebelumnya itu masuk otomatis ke inventory manajemen. Untuk pembahasan dari saya cukup. Nanti akan dilanjutkan untuk pembahasan selanjutnya oleh rekan saya Iqbal Maulana. Baik, terima kasih untuk penjelasannya rekan saya Aris Supriyatna. Perkenalkan, saya Iqbal Maulana, izin melanjutkan penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi Warehouse Management ini. Setelah berhasil menginput data baru dan telah sampai ke halaman inventory, halaman selanjutnya adalah location dan routing. Di halaman ini ada pemilihan prioritas barang yang akan dikirimkan ke penerima. Di sini sebelumnya sudah diinput barang baru, yaitu laptop dengan penerima Adit Setiawan, alamat tujuannya Jakarta. Di sini kita memilih prioritas pengiriman. Kita pilih urgent dikarenakan barang tersebut barang elektronik dan harganya di atas tinggi dan dibutuhkan cepat sampai. Setelah dipilih prioritas pengirimannya, akan masuk ke tabel routing, daftar routing di bawahnya. Di sini sudah masuk dengan dasi sekian, tujuannya kepada Adit Setiawan, alamatnya Jakarta, statusnya sorted. Kemudian kita akan mengassign kepada halaman selanjutnya. Di halaman Courier Management, di sini adalah halaman data kurir-kurir yang bekerja di Warehouse Management ini. Di sini ada fitur penambahan kurir untuk menambahkan kurir baru untuk melakukan pengantaran paket. Ada nama kurir, nomor HP, kemudian plat kendaraannya. Plat kendaraan sepeda motor ya. Setelah disimpan, otomatis akan masuk ke daftar kurir dan statusnya tersedia atau siap untuk melakukan pengantaran. Di sini ada folder ada aksi update status. Di sini bisa merubah status kurir. Ada 3 pilihan, yaitu tersedia atau bersiap untuk mengantarkan paket, terus ada yang sedang pengiriman, dan ada off duty atau libur. Jika tersedia itu bisa melanjutkan proses pengiriman. Kalau untuk sedang kirim atau off duty itu tidak bisa melanjutkan pengiriman. Oke, di halaman selanjutnya ada shipping management. Setelah tadi menentukan prioritasnya, akan masuk ke sini. Di sini akan mengassign kurir mana yang bisa melakukan pengiriman sesuai penjelasan barusan. Kurir-kurir ini adalah kurir-kurir yang statusnya tersedia atau available ya, bisa melakukan pengiriman. Kita akan pilih kurirnya untuk melakukan pengiriman dan melanjutkan pengiriman. Setelah di-assign, akan masuk ke pengiriman aktif dengan status pick up. Ini data kurirnya Maulana, tujuannya ke Adit dengan status pick up, bisa diupdate di sini. In transit.
Oke, halaman selanjutnya nih adalah halaman yang menampilkan semua status data dan pengiriman. Di sini ada nomor resi pengiriman, nama pengirim, nama penerima, nama barang yang dikirimnya, dengan lokasi rak penyimpanan sebelum dikirim di WordPress-nya, dengan status penerima, status shipping, dan nama kurir. Oke, tadi karena di shipping management di status kita masih in transit, maka di sini belum ke delivery. Oke, kemudian kita mengupdate ke status deliver. Jika kita memilih status delivery, otomatis pengiriman selesai dan tidak bisa diedit kembali. Oke, dan masuk ke status delivery. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.